Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kirang kompak ketika disebut nama Nabi, sambut dengan membaca sholawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para guru, sesepuh, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Thayyibah beserta seluruh jajaran pengurus, aparat pemerintah dan seluruh perangkatnya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai. Alhamdulillahi Rabbil. Singkat saja, ada 3 golongan manusia yang tidak akan melihat wajah Rasulullah Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, amin. Siapa sih orang-orang yang tidak akan dapat menatap wajah Rasulullah? Diceritakan dalam hadis, kata Nabi, la yara wajhi salasatun, tidak akan dapat menatap wajahku 3 golongan manusia. Alangkah ruginya mereka. Setiap malam kita maulid karena rindu beliau. Setiap malam kita mahalul qiyam karena ingin menatap wajah beliau, baik dalam dunia mimpi maupun dalam dunia nyata, baik di dunia maupun di ada 3 golongan manusia yang justru tidak akan dapat menatap wajah beliau. Siapa mereka? Pertama, akul walidain, orang yang menyakiti kedua orang tua. Hati-hati dengan orang tua. Kalau kita rindu Rasulullah, ingin berjumpa Rasulullah, ingin menatap wajah Rasulullah, jangan sakiti kedua orang tua kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, abauka salah satun, bapakmu itu ada 3 katanya. Pertama, abukallazi waladaka, orang yang telah melahirkan dan membesarkanmu, itu orang tua kita. Ibu yang melahirkan, orang tua yang mendidik dan membesarkan. Jangan sakiti keduanya. Yang kedua, orang tua kita siapa? Wallazi zawwajaka ibnatahu,
Orang yang menikahkan kita dengan anaknya berarti mertua. Sama itu ke orang tua yang tidak boleh disakiti hatinya. Yang ketiga, wallazi 'allamaka, orang yang telah mengajarimu, orang yang telah mendidikmu, berarti adalah guru. Itu orang tua. Bahkan wa huwa afdaluhum, guru adalah yang paling utama. Di antara sekian banyak orang tua, guru adalah afdaluhum, yang paling afdal. Kenapa? Orang tua melahirkan, membesarkan, sedangkan guru mendidik akhlaknya, mendidik agamanya, sehingga kita kenal Allah, bisa wudu, bisa sholat karena diajari oleh seorang guru. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Jika tanpa seorang guru yang membimbing kita, maka tidak akan kenal kepada Tuhan kita. Nah, 3 orang tua ini jangan sampai disakiti hatinya. Orang walaupun dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menyakiti orang tua, tidak ada jaminan saat ia menghembuskan napas bisa menyebut 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ingatkah dengan kisah Alqamah, sahabat Nabi? Tapi ketika detik-detik menghembuskan napas terakhir, padahal sahabat berkerumun semua membimbing, tapi ia kesulitan untuk membaca kalimat asyhadu alla ilaha muhammadur rasul. Akhirnya sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi bertanya, apakah masih ada kedua orang tua Alqamah? Ada ya Rasulullah, tinggal 1 ibunya. Dipanggil ibunya. Barangkali ada dosa terhadap orang tua, ternyata ibunya tidak memaafkan. Akhirnya apa keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi? Wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Daripada Alqamah dibakar nanti di neraka, mending kita bakar jasadnya sekarang. Begitu ibunya Alqamah mendengar keputusan Rasul, ya, begitu ibunya Alqamah mendengar keputusan Rasul bahwa anaknya Alqamah akan dibakar, terenyuh, tersentuh hati seorang ibu. Jangan ya Rasulullah. Lalu kemudian ibunya meneteskan air mata dan memaafkan Alqamah. Setelah dimaafkan, barulah Alqamah bisa membaca asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Orang sekalipun hidup sejaman dengan Nabi, seringkali melihat Nabi, bahkan dekat dengan Nabi, tapi kalau dia menyakiti kedua orang tuanya, tidak ada jaminan bisa membaca 2 kalimat syahadat ketika detik-detik kematiannya. Na'udzubillahi min, jangan sakiti. Demikian pula orang yang telah menikahkan kita dengan anaknya mertua, jangan disakiti. Istri yang kita nikahi, dia pernah lahir dari perut seorang ibu. Ibunya ketika melahirkan nyawa taruhannya. Ketika lahir disusui, dirawat, dikasih makan dan dibesarkan. Kita tidak merawat. Begitu dewasa diberikan kepada kita. Subhanallah. Jangan sakiti mertua. Dan yang ketiga adalah wallazi allamaka, guru yang telah membimbing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah.
Barang siapa orang yang memuliakan orang alim, sungguh ia telah memuliakanku, kata Nabi. Dan barang siapa orang yang memuliakanku, berarti ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa orang yang memuliakan Allah, tempatnya adalah surga. Berarti kebalikannya, barang siapa orang yang menyakiti orang alim, sungguh dia telah menyakitiku, kata Nabi. Barang siapa orang yang menyakitiku, berarti dia telah menyakiti Allah. Barang siapa orang yang menyakiti Allah, berarti tempatnya adalah neraka. Nauzubillahi min. Apalagi kalau yang kita sakiti bukan hanya orang alim, tetapi ia adalah kekasih Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi. Begini Pak, kita punya anak, misal, jangankan anak kita baik, anak kita nakal, tapi disentil orang. Gimana perasaan kita sebagai orang tua? Tersentuh enggak? Tersentuh ya? Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyakiti orang alim, apalagi orang alim itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Nabi, nah, cintailah keturunannya. Bukan hanya karena ilmunya, bukan hanya karena akhlaknya. Kalau kita mencintai keturunan Nabi karena ilmunya, berarti nanti kita tidak akan mencintai keturunan Nabi yang tidak berilmu. Kalau kita mencintai keturunan Nabi karena akhlaknya, lalu bagaimana dengan keturunan Nabi yang terkadang kita diuji dengan akhlaknya yang kurang baik? Kita tidak akan menghormatinya, kita tidak akan memuliakannya. Tapi kalau kita mencintai keturunan Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi, maka tidak ada pandang bulu. Muliakan orang alim, muliakan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi, supaya kita mendapatkan kecintaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama, orang yang tidak akan melihat wajah Nabi siapa? Orang yang menyakiti kedua orang tua. Itu ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan dan membesarkan, ibu dan bapak. Yang kedua, orang yang telah menikahkan kita dengan anaknya, mertua. Dan yang ketiga, orang tua kita adalah orang yang telah mendidik kita, akhlak dan agama kita, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu dan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi karena bimbingan mereka. Terus yang kedua siapa? Orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah Nabi banyak, termasuk makan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Dulu ada sahabat rajin ibadah, kalau puasa tidak buka, kalau sholat tidak tidur, bahkan tidak makan, sujud terus kepada Allah. Sahabat lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, menurut kalian siapa sih orang yang terbaik di hadapan Allah? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi. Aku adalah seorang hamba Allah yang sangat takut kepada Allah. Aku puasa, tapi aku berbuka. Aku sholat, tapi aku juga tidur. Barang siapa orang yang meninggalkan sunnahku, paman rogibaan sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan umatku. Nabi sholat, tapi Nabi tidur. Nabi puasa, tapi Nabi juga berbuka. Waktu sholat, sholat. Waktu tidur, tidur. Waktu puasa, buka.
Perut lapar, makan. Cuman cara makannya ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasul tidak pernah meninggalkan sisa makanan, baik yang nempel di tangan maupun makanan yang ada di tempat makanan, piring dan lain-lain sebagainya, dibersihkan. Walaupun remeh itu jangan dianggap remeh, karena kalian tidak tahu di mana letaknya keberkahan. Karena sebelum makan kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi baca doa. Bagaimana doa sebelum makan? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Sesudah makan itu mah. Kalau sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adza. Ini sunnah Rasul. Makan pakai tangan kanan, sunnah Rasul. Jangan pakai tangan kiri. Tuh. Sebelum makan berdoa, sesudah makan juga berdoa. Jangan meninggalkan sisa makanan. Harus bersih. Kenapa? Kalian tidak tahu di mana letaknya keberkahan. Kita makan ingin berkah. Ciri berkah itu adalah ketika perut lapar makan jadi kenyang. Ketika badan sakit makan jadi sehat, itu berkah. Karena tidak semua orang makan jadi sehat. Ada orang makan tapi malah sakit, berarti. Jadi orang kedua yang tidak akan dapat menatap wajah Rasul, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Cara makan ikuti gaya Rasulullah. Masuk WC ikuti bagaimana cara Rasulullah. Masuk kamar kecil semua ada bimbingannya, ada aturannya, kerjakan. Nah terakhir yang ketiga, orang yang tidak akan melihat wajahku kata Nabi adalah manjukirtu indahu palam yusolli alayya. Orang yang ketika namaku disebut dia tidak membaca sholawat kepadaku. Nah itu. Ya, kalau nama Nabi disebut, respon, kontan, sambut dengan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji an fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah itu saja. Kesimpulan, orang yang tidak akan melihat wajah Rasul tiga. Pertama, orang yang menyakiti orang tua. Yang kedua, orang yang meninggalkan sunnah Rasul. Yang ketiga, orang yang ketiga disebut nama Nabi tidak membaca sholawat. Kemudian orang tua kita ada tiga. Pertama, orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan, itulah ibu dan bapak. Kedua, orang tua kita adalah orang yang telah menikahkan kita dengan anaknya. Dan yang ketiga, orang tua kita adalah orang yang telah mendidik agama kita, yang telah mengajarkan akhlak kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروء وأن آل من الأتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsagayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi ilmik. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.